Mister harap kalian semua baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang menggunakan jaringan komputer dan internet. Ya, internet telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, yang bisa dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, bidang bisnis, sosial, pemerintahan, dan kesehatan, ataupun yang lainnya. Oke, langsung saja kita akan mengenal internet. Yang pertama, internet. Internet itu singkatan dari Interconnected Network. Ya, internet adalah kumpulan komputer yang terhubung satu dengan yang lain dalam sebuah jaringan. Disebut jaringan yang saling terhubung karena internet menghubungkan komputer dan jaringan-jaringan komputer yang ada di seluruh dunia menjadi sebuah jaringan komputer yang sangat besar. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung. Internet berasal dari bahasa Latin yang berarti inter, yang artinya antara. Internet merupakan jaringan yang terdiri dari miliaran komputer yang ada di seluruh dunia. Internet juga merupakan dunia tanpa batas, yang artinya semua orang mempunyai hak yang sama di internet. Oleh sebab itu, internet merupakan dunia yang bebas dimasuki tanpa harus terikat pada peraturan-peraturan negara dan tanpa dibatasi oleh batas-batas wilayah, regional, atau teritorial negara tertentu. Internet telah membuat dua orang dari belahan bumi yang berbeda dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh batas-batas negara, waktu, jarak, dan hukum ataupun birokrasi suatu negara. Di sini ada keunggulan internet jika dibandingkan dengan media yang lainnya. Yang pertama, memudahkan komunikasi dan murah. Yang kedua, sumber informasi besar. Yang ketiga, tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, keterbukaan atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan yang tidak terbatas. Oke, selanjutnya ada manfaat internet dalam berbagai bidang. Yang pertama, internet sebagai media komunikasi dibandingkan dengan media lain, bahwa informasi yang didapat akan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global. Hal ini ditandai dengan bermunculnya media online atau berbasis cetak maupun yang tidak, sehingga mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Contoh, media yang tidak menggunakan kertas atau yang lainnya, seperti koran masuk ke media internet, bisa jadi Kompas, Detik.com, ataupun MNC Group. Selanjutnya contoh yang lain, internet sebagai media promosi. Contohnya Tokopedia, Lazada, Bukalapak, ataupun Shopee. Bisa juga yang lain-lainnya. Selanjutnya, internet sebagai komunikasi interaktif. Contoh, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir, internet sebagai alat research and development dan pertukaran data, seperti Wikipedia, bisa jadi Google, ataupun situs-situs yang lainnya. Ya, selanjutnya Mister akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan internet. Ya, kalian bisa buka halaman 5 sampai dengan 10. Di situ Mister harap kalian membaca semua tentang sejarah dan perkembangan internet. Untuk kali ini Mister akan memperjelaskan sedikit tentang sejarah internet. Ya, sebelum munculnya internet, ada yang namanya ARPANET yang dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika atau Defense Advanced Research Project Agency pada tahun 1969. ARPANET dikembangkan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila perang terjadi dapat mudah dihancurkan. Jadi,
Bila satu jaringan atau network terganggu atau dihancurkan oleh musuh, maka data yang melalui jaringan tersebut akan dipindahkan secara otomatis ke jaringan yang lainnya. Setelah itu, jaringan internet digunakan oleh kalangan akademis atau UCLA untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Dan baru setelah itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan izin ke arah komersial pada awal tahun 1990. Oke, selanjutnya buka halaman 11, kita akan membahas tentang jaringan komputer. Di sini Mister akan menjelaskan sedikit sejarah jaringan komputer. Pada tahun 1940, di Amerika Serikat ada sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan sebuah perangkat komputer secara bersama. Di tahun 1950, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, karena mahalnya harga perangkat komputer, maka ada tuntutan sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Dari sinilah maka muncul konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Time Sharing System. Untuk pertama kali jaringan network komputer diaplikasikan pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung secara seri ke sebuah host komputer. Ya, di sini teman-teman semua bisa melihat gambar contoh TSS yang awal, ya, yang terhubung dengan terminal-terminal yang lainnya. Ya, tolong diperhatikan teman-teman semua. Sudah jelas? Ya, oke, kita selanjutnya akan membahas konsep berkembangnya distribusi processing. Dalam proses ini, beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal yang tersambung secara seri di setiap host komputer. Ya. Lalu bisa munculkan kembali gambarnya. Di sini ada host komputer yang lebih besar jangkauannya dan lebih luas terminalnya. Ya, mohon diperhatikan semuanya. Oke, cukup. Sudah diperhatikan? Oke, kita lanjut. Jadi, jaringan komputer adalah hubungan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya untuk mendapatkan sharing sumber daya. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari adanya jaringan komputer. Yang pertama, memberi sumber daya. Yang kedua, reliabilitas tinggi. Yang ketiga, menghemat uang. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi. Oke, selanjutnya buka halaman 13. Ya, jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga dapat saling berbagi pakai secara bersama-sama dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Untuk membuat jaringan tersebut minimal dibutuhkan dua komponen, yaitu software dan hardware. Secara umum, jaringan komputer dibagi atas 6. Ya, bisa dilihat dari halaman 13. Yang pertama, Local Area Network atau LAN. Yang kedua, Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. Yang ketiga, Wide Area Network yang disingkat WAN. Yang keempat, Internet. Yang kelima, Gateway. Yang keenam, jaringan tanpa kabel atau wireless. Oke, teman-teman, untuk pertemuan pertama ini, tugas teman-teman semua itu membaca materi apa yang sudah Mister sampaikan kepada teman-teman. Dan pesan Mister, selama belajar online ini, teman-teman semua diharapkan lebih bersemangat lagi untuk belajar. Dan jangan lupa, sholat 5 waktu jangan sampai tertinggal. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.